Assalamualaikum, aku Diki, aku punya ide. Negara kita kan banyak ya suku-sukunya. Ada ratusan suku di Indonesia dan beda bahasa. Nah, dari suku ini juga mempunyai adat dan istiadat yang berbeda. Kalau disuruh nyebutin ya, suku-suku di Indonesia yang besar mungkin ada 10 ya. Suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Madura, suku Bugis, suku Dayak, suku Banjar, suku Minang. Terus di bagian timur kita bahkan kewalahan buat nyebutin satu-satu suku-suku yang di Indonesia, saking besarnya Indonesia ini. Nah, aku punya ide. Jadi gini, ideku ini berkaitan dengan anak-anak yang ada di suku-suku Indonesia, di mana anak-anak itu nanti dia harus mempertahankan adat istiadat budaya kelompoknya. Kemudian di masa depan lah mereka nanti yang menjaga keutuhan dan menjaga keragaman Indonesia. Nah, itu masalah pertama. Yang masalah kedua, tidak bisa dipungkiri serangan budaya dari luar ke Indonesia, bahkan ke suku-suku itu semakin masif. Jadi banyak anak-anak suku-suku ini, kalau kita lihat ya, jangan suku anak di kampung kita aja tuh udah cara gayanya, cara komunikasinya itu udah bukan, bahkan tidak mewakili kelompok kita. Contohnya mungkin orang-orang Jawa, anak-anak Jawa itu mungkin udah asing dengan bahasa Jawa loh. Bagaimana dengan anak-anak suku yang lainnya? Jadi permasalahan kedua ini itu tadi, serangan budaya dari barat lah, kita anggap gitu. Nah, aku punya ide, itu namanya sekolah rimba. Jadi sekolah rimba itu adalah sekolah adat untuk anak-anak adat, anak-anak suku, di mana mereka diajari oleh profesional itu ya pelajaran utama, pelajaran umum seperti sekolah-sekolah yang lainnya, tapi lebih spesifiknya mereka juga belajar tentang kekhasan kelompoknya mereka. Jadi contoh kelompok adat mereka yaitu kelompoknya di hutan, berarti mereka belajar lebih dominan caranya berburu, caranya melestarikan hutan, menanam pohon, membedakan pohon beracun, berobat. Nah, kemudian kalau dia dari kelompok suku atau adat yang di pinggiran pantai, jadi ilmunya ditambahkan tentang laut, nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kelompoknya itu adalah sumber dayanya itu mungkin kain ya, mereka dibelajarkan tentang tenun, contoh batik, belajar tentang batik. Jadi memiliki kekhasan. Nah, itu nanti di sekolah adat, sekolah rimba itu materi-materinya tidak satu pakem, tapi menyesuaikan kelompok-kelompok itu tadi, menyesuaikan kelompok-kelompok adat yang ada gitu. Contoh misal nanti diadakan di Jawa ya, Jawa Tengah contoh ya, itu tadi materi tentang membatik dan lain sebagainya itu ada. Nah, meskipun sudah ada yang melakukan program ini, bedanya apa? Bedanya sekolah rimba ini tuh menghubungkan, menjadi platform yang menghubungkan teman-teman anak-anak muda di Indonesia itu untuk menjadi gurunya. Contohnya ya mungkin ada pemuda kota di Jakarta gitu, dia kampus kuliah di sana, tapi pengen mengenal budaya Dayak, suku Dayak. Nah, dia nanti dihubungkan lah dengan sekolah rimba ini. Melalui sekolah rimba dia bisa bertukar ilmu, dia bisa mengajari anak-anak suku Dayak itu caranya membaca, menulis, bahkan internet, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang dipelajari di kota. Kemudian dia juga bisa
belajar juga dengan anak-anak suku Dayak itu, mungkin caranya berburu, caranya memanah, caranya mencari pohon beracun untuk berburu, kemudian caranya bikin jebakan untuk hewan. Nah, dan dia juga mungkin merasa oh ini hiburan juga gitu, akhirnya ada saling menguntungkan gitu. Dia mengajarkan dan dia juga belajar, akhirnya menjadi platform itu. Nah, itulah sekolah rimba yang menjadi ideku lah. Mudah-mudahan itu bisa mengingatkan banyak banget tuh untuk suku-suku di Indonesia. Kalau sesuai data kalau kita lihat mungkin sudah ada tapi belum banyak yang melakukan seperti ini. Nah, inilah kita membantu itu, dan hasilnya di ke depan, di masa depan akan menjadi kegiatan yang sangat mengasihkan gitu. Jadi anak-anak yang di kota itu ada kesempatan melalui sekolah rimba itu nanti ke pelosok-pelosok belajar tentang adat-adat. Nah, terus anak-anak adat-adat itu juga punya kesempatan untuk belajar dari guru yang berbeda. Mungkin ya guru-guru di pelosok-pelosok itu sudah ada, tapi mungkin sedikit. Karena apa? Karena jauh ya kan, SDM-nya jauh. Makanya Pak Anies itu bikin Indonesia Mengajar ya, salah satunya itu. Nah, sekolah rimba itu lebih fleksibel lah, kita ya sambil membantu lah, programnya bersama, tapi ya bedanya itu tadi menjadi platform lah, lebih ke khusus ke anak-anak dan lain sebagainya. Jadi itu ideku, berangkat dari kalau negara kita ini berpuluhan suku bahkan ratusan, punya adat dan istiadat yang berbeda juga, punya anak-anak yang menjadi generasi masa depan. Nah, ini harus dijaga dengan melalui platform itu tadi. Mereka juga bisa belajar tentang dunia dan mereka juga bisa menjaga kelestarian budayanya nenek moyangnya setempat gitu. Jadi itu dari saya tentang sekolah rimba, sekolah adat yang membantu menjaga kelestarian budaya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.